Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Pemirsa yang dirahmati Allah, Buya Hamka pernah mengatakan, jika hidup hanya untuk sekedar hidup, babi di ujung hutan sana pun bisa hidup. Jika bekerja hanya sebatas kerja, kera juga bisa bekerja. Artinya, ungkapan tersebut memiliki arti yang sangat mendalam dalam memaknai kemuliaan seorang manusia, terlebih sebagai seorang muslim. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah pemelihara alam semesta ini. Seorang muslim tentunya harus menyadari bahwa hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan yang jelas, ibadah kepada Allah. Sehingga apapun yang dikerjakannya selalu bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim kita sadar bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kemuliaan. Kita dapat memahami makna sebenarnya dari hidup itu sendiri. Kenapa diberikan kesempatan hidup? Dan bagaimana seharusnya kita menjalankan hidup? Dengan demikian, kita akan terus berjuang untuk dapat hidup dan tidak hanya untuk sekedar hidup. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Salah satu sarana kebaikan yang dapat memberikan peluang terbaik bagi kita sebagai pribadi yang bermanfaat adalah perniagaan atau bisnis secara syariah. Bahkan perniagaan tersebut dapat mengangkat kita kepada makom yang mulia bersama para syuhada, para nabi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, at-tajiru saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Pedagang ataupun saudagar yang senantiasa jujur lagi amanah akan bersama para nabi, orang-orang yang selalu jujur dan orang-orang yang mati syahid. Itulah pebisnis yang jujur Allah golongkan kepada para nabi, syuhada dan orang-orang yang selalu jujur. Pemirsa yang dirahmati Allah, bagi seorang muslim tujuan utama dalam berbisnis adalah keberkahannya, di mana ciri utamanya adalah kemaslahatan. Agar bisnis yang kita jalani itu mendapatkan keberkahan, maka setidaknya harus memenuhi 3 syarat. Pertama, bisnis harus dijalankan atas dasar ridho tanpa adanya paksaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antara minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara jalan perniagaan yang timbul dari kerelaan antara kalian, suka sama suka. Yang kedua, berbisnis secara syariah harus ada produk yang ditransaksikan bisnis itu barangnya bermanfaat, bukan produk haram, bukan barang yang haram yang diperjualbelikan oleh kita. Syarat yang ketiga, bahwa pihak penjual tidak boleh menyembunyikan cacat dari suatu barang atau produknya, ataupun ia berlaku curang dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang dimiliki tersebut cacat. Kepada siapa? Kepada saudara sesama muslim. Melainkan ia harus menjelaskan kecacatan dari barang itu sendiri.
Pemirsa yang dirahmati Allah, dengan demikian kita dapat memahami bahwa ajaran Islam menuntut kita dalam menjalankan bisnis yang tidak hanya untuk menguntungkan diri kita sendiri. Semoga kita semua dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk terus berpegang teguh pada ajaran Allah dan Rasul-Nya agar kita mampu berbisnis sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.